لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan adab-adab berpuasa. Perlu diketahui bahwa puasa ini memiliki adab-adab yang banyak, yang tentunya tidak akan sempurna puasa kita kecuali manakala kita tunaikan, kita lakukan dari adab-adab ini. Yang adab ini terbagi menjadi dua, baik adab yang wajib yang harus kita menjaganya, dan adab-adab yang sunnah yang juga harus kita jaga agar kesempurnaan puasa kita bisa kita dapatkan. Kemudian di antara adab-adab yang wajib, di mana seorang yang berpuasa mesti menegakkannya, melakukannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepadanya, dari berbagai ibadah yang baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Dan di antaranya yang paling utama adalah salat wajib. Maka seorang yang berpuasa hendaknya dia menjaga salat wajibnya, yang merupakan rukun Islam yang paling muakkad. Rukun Islam yang paling muakkad setelah syahadatain. Maka wajib untuk menjaga salat 5 waktunya dengan rukun dan wajibnya serta syarat-syaratnya. Kemudian juga hendaknya ditunaikan pada waktunya dengan berjamaah, meskipun kondisi seperti sekarang ini adalah sedang dalam keadaan supaya kita lebih banyak di rumah, maka di rumah pun juga hendaknya dijaga. Jangan kemudian karena di rumah kemudian solat berjamaahnya juga tidak dijaga, dan di rumah pun juga mesti menjaga solat berjamaahnya dengan keluarganya. InsyaAllah ta'ala akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana kebiasaannya dia menjaga solat berjamaahnya di masjid. Dan ini adalah dari nilai-nilai ketakwaan. Dari yang puasa itu adalah disyariatkannya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkannya puasa di bulan Ramadan ini kepada umat ini adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kemudian menyia-nyiakan salat wajibnya ini, dan ini tentunya adalah bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan yang tentunya akan menghadang kepada hukuman dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kalau salat yang wajib ini sudah disia-siakan, maka berikutnya akan berimbas, akan berikan dampak-dampak yang kurang baik. Dan ini nas dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dan maka ditinggalkan di belakang mereka generasi orang-orang yang mereka adha'us salah, menyia-nyiakan salatnya. Maka tatkala salat itu disia-siakan, berikutnya wattaba'us syahawat, pasti akan mengikuti kepada hawa nafsunya.
kepada syahwatnya. Dan kalau sudah seperti itu, fasaufa yalqawna ghayya. Pasti kesesatan, penyimpangan yang akan didapatkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini sudah nas seperti itu. Kalau solat itu makanya solat adalah merupakan barometer standar seseorang di dunia. Kalau solatnya baik, insya Allah kepada yang lainnya akan lebih baik. Tapi kalau solat wajibnya sudah disia-siakan, kepada yang lainnya akan lebih enteng disia-siakan. Illa man taba wa amana wa amila salih. Kecuali orang yang beriman, bertaubat, beriman, kemudian beramal saleh. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka mereka akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Karena ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang berpuasa ada yang mengentengkan berkaitan dengan salat berjamaah. Padahal kita tahu salat berjamaah adalah wajib, bukan sunnah, wajib. Hukumnya adalah fardhu ain. Bukan fardhu kifayah, fardhu ain. Wajib. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan izin kepada orang yang buta sekalipun, tidak memberikan izin. Bahkan Nabi mengancam hampir-hampir mau membakar rumah-rumah orang yang tidak hadir dalam berjamaah. Ini menunjukkan permasalahan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan dalam ayatnya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Jika engkau, yakni khitabnya kepada Nabi SAW, kepada juga kepada umat, kepada kita sebagai umatnya. Jika engkau ada bersama dengan mereka, fa aqamta lahumus shalah, kemudian engkau tegakkan bagi mereka salat, faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan ini dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang tetap diwajibkan untuk berjamaah dalam kondisi yang tentunya lebih darurat mungkin untuk tidak berjamaah. Namun di sini tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berjamaah. Faltaqum ta'ifatun minkum minhum ma'ak. Hendaknya ada sekelompok dari mereka itu bersamamu berjamaah. Wal yakhudhu aslihatahum. Kemudian tetap dengan kewaspadaan dengan senjata-senjata mereka. Dan seterusnya. Dari ayat di surat An-Nisa di ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala tetap ini dalam keadaan yang sangat, dalam keadaan yang mungkin sangat boleh dibilang sangat berat, dan dengan kaifiat yang tentunya dalam ringan. Ya. Ada kurang lebih berkaitan dengan salat khauf atau salat dalam keadaan perang. Ini ada 16 kaifiat dari hadis-hadis yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang salat khauf. Barangkali tidak banyak kita mempelajari masalah ini dengan kaifiat yang bermacam-macam, tata cara yang bermacam-macam. Sampai toh ketika dalam keadaan berkecamuk perang, yang bagaimana ketika musuh ada di depan kita di arah kiblat, musuh di belakang kiblat, ketika dalam keadaan berkecamuk perang, ini semuanya ada kaifiat tetap. Nah, maka solat ini tetap dijaga dan tetap pada waktunya, ditunaikan pada waktunya. Kecuali di awal perang, di perang Ahzab, ketika itu adalah belum turun tentang ayat ini. Nah, di perang Ahzab Rasulullah SAW sampai terdesak, dipaksa, kemudian asar itu di waktu maghrib. Ketika waktu maghrib sudah malam, baru kemudian bisa menunaikan sholat asar. Waktu itu ada riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang datang menemui Nabi SAW sembari bersungut-sungut. Dan kemudian Rasulullah pun juga mengkhabarkan kepada Umar bahwa dirinya pun juga belum menghiburnya. Dan Rasulullah mengatakan, mendoakan keburukan untuk mereka. Mala Allahu quburahum.
Allah buyutahum wa quburahum nar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Ini doakan di perang Ahzab. Ketika mereka, ini Rasulullah dan para sahabatnya sampai tidak bisa mengerjakan sholat asar pada waktunya. Dan ini sekali lagi adalah sebelum disyariatkan sholat khauf. Tetap ini dijaga. Dan juga dengan berjamaah. Dalam keadaan perang, dalam keadaan takut. Maka tentunya dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, ini lebih utama untuk diwajibkan. Sampai Nabi SAW tidak memberikan rukhsah kepada orang yang buta yang datang kepada Nabi SAW minta rukhsah. Bahwa dirinya tidak punya yang menuntun, jarak ke masjid pun juga repot. Dan repot memang. Karena kondisi di masa Nabi SAW itu berbukit-bukit. Madinah itu berbukit-bukit. Ya. Sekarang saja mungkin Madinah adalah seperti itu. Ya. Di sekitar Masjid Nabawi adalah gedung-gedung menjulang. Kalau dulu itu repot. Adalah karena tempatnya adalah masih berbukit-bukit. Dan itu saya pernah mendapati sendiri ketika awal datang ke Madinah tahun 1995. Itu bagian kiblat sekitar Masjid Nabawi itu masih ada bukit-bukit, itu masih kentara sekali gitu. Dan itu sudah akhir-akhir. Bagaimana ketika ini ya sudah mulai pengeperasan, tapi masih terlihat. Nah, daerahnya adalah daerah berbukit, aslinya adalah daerah berbukit-bukit. Dan ini pun dalam kondisi seperti itu seorang buta dari sahabat Nabi SAW tidak diberikan rukhsah. Ketika dia tetap mendengar. Karena Nabi SAW fahal sami'tan nida, maka apakah engkau mendengar panggilan adzan? Kata orang sahabat yang buta mengatakan iya. Rasul mengatakan fa'ajib, penuhi panggilan itu. Ini tetap hari dalam berjamaah. Tentunya dengan keutamaan-keutamaan yang banyak. Di mana solat berjamaah itu lebih utama, lebih baik daripada solat sendirian 27 kali lipatnya. Dan juga yang tidak meninggal atau yang meninggalkan berjamaah ini adalah juga akan mendapatkan hukuman. Ini. Di mana ini adalah dari sifat orang-orang munafik yang mereka berat untuk mengerjakan salat. Fa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka menegakkan salat, mereka menegakkannya dengan malas-malas. Yurauna an-nas wa la yadhkuruna illa qalila. Mereka mengerjakannya hanya ingin dilihat oleh orang saja. Ini. Dan Nabi SAW mengatakan azqalus salawat 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salatul isya. Wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atahum wa lahabasani, mereka tahu keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh dengan berjamaah ini, mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan ini, mengatakan walaqad hamamtu an amura bis salah fatuqam. Saya telah berniat untuk merintahkan salat ditegakkan. Kemudian aku perintahkan orang mengimami para sahabat yang lain. Kemudian aku akan pergi bersama dengan beberapa orang yang membawa kayu bakar kepada satu kaum yang mereka tidak ikut hadir dalam solat. Aku akan bakar rumah mereka. Ini Rasulullah mengancam kepada orang-orang tidak hadir dalam solat berjamaah akan dibakar rumahnya. Kalaulah di rumah itu tidak ada orang-orang yang memang tidak kewajiban solat berjamaah seperti wanita dan anak-anak, maka akan itu dilakukan ini. Maka
Ini hendaknya kita senantiasa menjaga dari solat yang 5 waktu ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Man sarrahu an yalqa Allah ghadan musliman, falyuhafidh ala haula'i salawat haitsu yunada bihin." Siapa menginginkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah solat-solat yang 5 waktu itu. Haitsu yunada bihin, di mana solat itu dipanggil, diseru. Ya, ini jagalah solat yang 5 waktu. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Kata beliau, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan solat itu kepada nabi kalian. Ini sebagai sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk. Dan solat ini adalah dari sunanul huda. Qala, kemudian kata beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'luman nifaq. Dan kami telah melihat tidak ada yang takhalluf dari solat berjamaah ini. Jadi tidak ada orang yang meninggalkan solat berjamaah ini kecuali orang yang munafik, jelas nifaknya. Ini di masa sahabat. Orang meninggalkan solat berjamaah ini adalah nifak yang jelas munafiknya. Ini. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi dan dahulu ada seorang yang yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulain hatta yuqam fi as-saf. Dan dahulu seseorang dia datang, ya ini dipapah di antara 2 orang sampai kemudian masuk ke saf. Ini seperti itu keadaan para sahabat. Beliau menceritakan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dalam menjaga kepada solat 5 waktunya ini dan dengan berjamaah. Ini. Karena ini mengingatkan pada orang-orang berpuasa. Di antara orang-orang berpuasa ada yang terkadang menggampangkan dengan perintah, kemudian tidur dari solatnya, yang kemudian solat wajibnya tidak ditunaikan pada waktunya. Maka ini kemungkaran yang jelas, kemungkaran yang besar, dan juga termasuk dari menyia-nyiakan solat. Sehingga banyak dari para ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengakhirkan solat dari waktunya dengan tanpa udzur yang syar'i, itu tidak akan diterima meskipun dia solat sampai 100 kali. Ini karena Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan satu amal yang tidak akan diperintahkan, maka itu akan tertolak. Nah, ini karena besarnya perkara solat. Maka solat kalau kemudian sampai lewat waktunya dengan tanpa udzur yang syar'i, ini jelas keluar dari perintah Nabi SAW, dan bisa jadi solatnya itu ditolak. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari untuk benar-benar menjaga solat kita, dan ini adalah saatnya untuk kita juga mendidik kepada keluarga kita bisa solat pada waktunya. Yang terkadang kita lihat kalau khususnya yang perempuan-perempuan yang tidak diwajibkan berjamaah, terkadang mereka mengentengkan, ya, supaya mereka bisa solat pada waktunya. Kadang-kadang mereka mengakhirkan, kita sudah selesai pulang dari berjamaah, kemudian mereka juga belum ada persiapan untuk sholat. Kadang seperti itu, dan ini kita mendidik supaya mereka juga disiplin meskipun di rumah, tetap juga bagaimana untuk mensegerakan mengerjakan sholat supaya mendapatkan keutamaan dari afdhalul a'mal. Yang utama adalah sholat pada waktunya. Ini yang pertama dari adab-adab yang sangat tinggi. Kemudian di antara adab yang wajib ini adalah
Seorang yang berpuasa hendaknya meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Meninggalkan berkata dusta, ini yang menyelisihi fakta dan kenyataan, dan ini kelihatannya enteng sekali, ya. Namun ternyata memang enteng benar. Apalagi di musim-musim zaman-zaman kita sekarang ini, orang namanya berbohong itu kadang kita tidak sadar, terbawa dengan situasi, ya. Ini. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami. Cukup seseorang dia berdusta, dia telah berdusta untuk menceritakan ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan kadang kita semangat karena pegangan kita hariannya adalah gadget itu, kadang kita terima terus langsung sebar tanpa kemudian kita. Maka ini kadang-kadang kita tanpa terasa ikut andil dalam menyebarkan kedustaan. Maka ini hendaknya waspada. Apalagi kalau itu berkaitan masalah agama, yang tentunya kedustaan paling besar ketika itu adalah di atas namakan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sesuatu yang tidak ada tuntunan. Dan ini sering dan banyak di kalangan kaum muslimin masih suka kita lihat di media sosial, banyak seperti itu. Menisbatkan sesuatu kepada Allah atau kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik yang dihalalkan atau diharamkan, yang diperintahkan atau yang dilarang, tanpa ilmu ini, tanpa ada dasar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib, dan jangan kalian mengatakan dengan apa yang disifati oleh lisan-lisan kalian dari kedustaan. Hada halalun wa hada haram, ini halal ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, untuk kemudian kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kedustaan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Mata'un qalil wa lahum adzabun alim. Ini kenikmatan yang sedikit, ya, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam telah mengingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dipersilahkan untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Ini hadis yang mutawatir lafzan wa ma'nan. Ini hadis yang mutawatir, didengar oleh ratusan para sahabat dan juga ratusan tabi'in terus, ya. Hadis yang mutawatir lafzi, secara lafaz. Kalau yang maknawi banyak, tapi yang lafaz itu banyak yang jarang. Dan para ulama kebanyakan memberikan contoh adalah ini, hadis ini, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka dipersilahkan mengambil tempat duduknya di neraka. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengingatkan kepada kita tentang bahaya dusta. Iyyakum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ila nar. Hati-hati kalian dari dusta, karena dusta itu akan menyeret kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu akan menyeret ke dalam neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuqalu indallahi kadzdzaba. Dan seseorang itu dia berdusta dan selalu berdusta sehingga ditulis, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang besar. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini lebih berat daripada syirik. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu. Maka ini jangan sekali-kali kita mesti harus hati-hati dari menukil-menukil, apalagi yang sekarang ini banyak sekali, Allah musta'an, ya. Khususnya berkaitan dengan berita-berita bagaimana yang di akhir zaman, ya. Ini saya ingatkan untuk benar-benar hati-hati masalah ini, karena banyak hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang mungkar, ya,
dari riwayat-riwayatnya Abu Nuaim, yang ini banyak juga dikumpulkan dalam beberapa tulisan-tulisan yang penulisnya semestinya sepertinya kurang bertanggung jawab, dan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahkan menjadi bestseller. Ini ada beberapa, kalau nggak salah itu ada beberapa judul yang saya ingat itu ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada judul Umur Umat Islam, kemudian ada Huru Hara Akhir Zaman, kemudian satunya lagi apa itu, yang itu semuanya imma berdasar dari hadits-hadits yang mungkar ini, yang kebanyakan dari hadisnya Abu Nuaim. Ya, dan ini memang beliau rawinya Bukhari, tapi kalau dikatakan lahu manakir fi asyratis sa'ah, beliau memiliki hadits-hadits yang mungkar kalau meriwayatkan dalam berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Itu tidak diterima, yang lainnya diterima. Nah, ini menunjukkan ketelitiannya para ulama. Atau kemudian mereka juga mencoba-coba untuk mengkorelasikan, ya, mencocok-cocokkan. Orang Jawa bilang otak-atik gathuk katanya. Ini di otak-atik agar kelihatannya adalah gathuk logis ini. Dan bahkan menurut buku itu, di antara buku itu, kalau menurut buku itu adalah sudah kiamat ini ya. Sudah kiamat. Ini, maka hal ini mesti kita hati-hati. Seperti juga di awal Ramadan berkaitan dengan wabah ini juga banyak hadits-hadits yang kemudian diseret-seret untuk kemudian diseret-seret berkaitan dengan wabah ini. Maunya memberikan berita gembira mungkin, ya. Niatannya baik memberikan berita gembira kepada umat. Namun ternyata kemudian adalah jatuh ke dalam kedustaan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam dengan hadis-hadis yang mungkar. Kadang malah kan kalau tuh hadis itu sahih, kadang adalah diseret kepada makna yang tidak pas ini. Dan ini banyak sekali. Maka hendaknya waspada. Juga ini yang berkaitan yang katanya adalah sampai terbitnya bintang Suraya. Baru-baru kemarin ketika viral ada di Uni Emirat Arab, satu daerah yang kemudian dinyatakan sudah nol dari corona, kemudian mereka mengadakan mungkin kayak pesta bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senang dan merayakan itu. Saking bahagianya, kemudian ditimbului bintang Suraya itu sudah muncul di tempat itu, di tanah daerah Jazirah Arabia dan seterusnya. Ya Allah, bahkan padahal yang dimaksudkan di situ adalah itu hadits berkaitan dengan masalah masalah hama, bukan masalah wabah, ya. Masalah hama ini. Maka jangan kemudian kita ikut-ikutan. Kelihatannya memang menyenangkan, ya. Dan kita termasuk dalam ikut andil dalam dusta ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di antara yang wajib diperhatikan oleh orang sedang berpuasa adalah kaitan dengan masalah ghibah. Dan ini wajib untuk ditinggalkan. Ghibah ini kadang adalah satu, meskipun dalam kondisi berpuasa kadang enak saja ini, karena itu adalah kerjaan daripada lisan, anggota tubuh yang tidak bertulang. Ini. Maka untuk kemudian mencela dengan serius ini, ya, maka ini hendaknya hati-hati ini dari menyebut kepada saudara kita sesuatu yang dia tidak menyukainya. Ini. Baik itu berkaitan dengan si pincang misalkan, atau si juling, atau si buta ini, dalam bentuk dalam bentuk memang untuk mencacat, ya, mencela dia, bukan memang karena dikenal dengan itu ini.
kemudian dikatakan dungu, orang yang fasik, orang dan semisal itu dari ucapan-ucapan yang kotor misalkan. Maka Nabi SAW berkaitan dengan masalah ini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari kita meninggalkan makan dan minum kita. Ini. Dan ghibah ini bahaya besar. Sebagaimana Allah katakan wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan berghibah sebagian kalian sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah senang apakah senang untuk kemudian salah seorang dari kalian itu makan bangkai saudaranya, makan daging saudaranya dalam keadaan hidup, dalam keadaan sudah mati ini bangkai maitan, maka tentunya adalah tidak akan suka ini. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan berkaitan dengan masalah ini ketika di mi'rajkannya beliau, ketika di Isra dan mi'rajkannya beliau melihat satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang panjang, yang mereka menggaruk-garuk dengan kukunya itu pada wajah dan dada-dada mereka. Kemudian Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu? Maka dikatakan haula illadzina yaquluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka adalah orang-orang makan daging manusia. Artinya wa yaqauna fi aradihim, dan mereka mencela pada harga diri mereka. Makan daging manusia artinya adalah ghibah, mencelanya. Dan tentunya saudaranya ghibah ini adalah namimah. Saudaranya ghibah adalah namimah, mengadu domba, menukil berita dari fulan ke fulan seterusnya dalam rangka untuk membuat kerusakan. Maka ini orang-orang tidak akan masuk ke dalam jannah. La yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk ke dalam jannah orang yang suka namimah. Dan ini juga ancaman siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah mengatakan innahum la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ketika melewati dua kuburan bersama dengan para sahabat, kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma masih basah, kemudian dibelah dan ditancapkan ke masing-masing kuburan itu. Para sahabat kemudian bertanya, lima fa'alta ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyebutkan mudah-mudahan akan meringankan kepada dua penghuni kubur selagi belum kering. Kemudian beliau mengatakan innahum la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa dan bukanlah sesuatu yang besar. Dan tentunya ini adalah dosa besar. Artinya bukan sesuatu yang manusia itu menganggapnya enteng, ringan. Dan itu ringan dilakukan. Amma ahaduhum, adapun yang pertama, fa innahu la yastatiru minal baul. Yang pertama adalah orang yang ketika buang air itu tidak menutup diri. Ini kerjaan orang-orang yang suka ngeban di jalan, ya. Suka mojok dikit-dikit, kemudian hanya sekedar mepet tembok, atau kemudian hanya buka pintu mobilnya saja, kemudian sembarangan buang air sembarangan. Ini ya. La yastatiru minal baul, tidak menutup diri dari manusia, dari pandangan orang ketika buang air kecil. Pada riwayat yang la yastanzihu minal baul, tidak bersuci dari kencingnya ini, tidak menjaga ini. Nah, tentunya orang seperti itu tidak cebok ini, tidak bersuci ketika buang air kalau seperti itu. Ya, hanya buka resleting celananya, kemudian habis itu tutup lagi sudah. Ya. Allah musta'an. Ini adalah terancam akan siksaan kubur ini. Wa ammal akhar fa innahu yamshi binamim. Adapun orang yang kedua, kata Nabi, ini adalah orang berjalan di muka bumi ini dengan mengadu domba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuti kulla halafim mahin hammazin masya'in binamim. Jangan kau taati semua orang yang bersumpah, kadang dengan sumpah-sumpah Masya Allah. Hammaz, mereka adalah orang yang suka hamz. Yani orang yang mencela dengan harga diri, hammaz lamaz, ya. Baik itu dengan secara langsung atau dengan isyarat. Masya'in binamim, yakni berjalan dengan namimah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini
hendaknya kita waspadai. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah masih kita lanjut berkaitan dengan adab-adab ini. Mudah-mudahan akan bisa menjaga kepada puasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita senantiasa bisa menjaga kepada puasa kita agar bisa kita tunaikan dengan sempurna dan juga menjadi modal kita untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allah wa iyyakum innahu lidzalikal qadir alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.